Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah teman-teman semua, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang filsafat Islam. Di pertemuan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang rekonstruksi teologi Islam atau ilmu kalam yang digagas oleh pemikiran Hasan Hanafi. Bagaimana pemikiran Hasan Hanafi tentang rekonstruksi teologi Islam atau ilmu kalam? Nah, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teologi Islam atau yang kita kenal dengan istilah ilmu kalam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Muslim saat ini menurut Hasan Hanafi itu mengandung kelemahan yang mendasar. Apa kelemahannya? Menurut Hasan Hanafi yaitu bahwa ia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah maupun filosofis. Apa yang dimaksud tidak dapat dibuktikan secara filosofis adalah bahwa eh, metode teologi dinilai tidak mampu mengantarkan kepada keyakinan atau pengetahuan yang meyakinkan tentang Tuhan dan wujud-wujud spiritual lainnya, tetapi baru pada tahap mendekati keyakinan. Adapun yang dimaksud tidak dapat dibuktikan secara ilmiah adalah bahwa teologi itu lebih berisi ide-ide kosong dan langit, bukan ide-ide konkret yang mampu membangkitkan dan menuntun umat dan dalam mengarungi kehidupan nyata, sehingga teologi menjadi asing dari dirinya sendiri dan dari masyarakat. Kenyataannya, doktrin-doktrin teologi yang bersifat dialektik itu lebih diarahkan untuk mempertahankan ajaran dan memelihara kemurniannya yang bersifat teosentris, bukan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan watak sosial dan sejarah kemanusiaan yang antroposentris. Nah, selain itu, rumusan-rumusan teologi juga sering disusun sebagai persembahan kepada para penguasa. Nah, ini sering terjadi. Yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Sehingga ia cenderung menjadi alat legitimasi bagi satu status quo dan bukan sebagai wahana pembebas dan penggerak manusia ke arah kemandirian dan kesadaran. Ini yang terjadi. Karena itu, maka secara praktis teologi ini menjadi tidak bisa menjadi pandangan hidup yang benar-benar mampu memberi motivasi tindakan di dalam kehidupan konkret manusia. Nah, penyusunan rumusan teologi yang tidak didasarkan atas kesadaran murni dan nilai-nilai perbuatan manusia itu akhirnya juga melahirkan kepribadian yang ganda. Kepribadian yang ganda. Maksudnya apa kepribadian yang ganda atau split personality antara keimanan teoretik dan keimanan praktis dalam umat Islam. Yang pada gilirannya itu melahirkan sikap-sikap moral ganda atau sinkretisme kepribadian. Menurut Hanafi, maka fenomena sinkretis ini tampak jelas dengan adanya paham keagamaan dan sekulerisme di dalam aspek kebudayaan. Nah, paham tradisional dan modern di dalam peradaban. Kemudian juga ada paham timur dan barat dalam politik, paham konservatisme dan progresivisme di dalam sosial, dan paham kapitalisme dan sosialisme di dalam ekonomi. Nah, ini ya ketika penyusunan rumusan teologi yang tidak didasarkan atas kesadaran murni
dan nilai-nilai perbuatan manusia. Maka akan melahirkan tadi apa namanya dualisme-dualisme itu ya. Eh, ada kepribadian ganda, kemudian juga ada ya dualisme-dualisme itu muncul. Nah, itulah apa namanya latar belakang kemudian kenapa lahirlah pemikiran Hasan Hanafi tentang rekonstruksi teologi Islam atau ilmu kalam. Bagaimana Hasan Hanafi ini berusaha eh, teologi ini yang sifatnya melangit, artinya menjadi bahasan yang eh, abstrak gitu ya, bisa dibumikan menjadi pembahasan-pembahasan yang konkret di dalam kehidupan nyata. Itu mereka. Bagaimana caranya? Nah, kita akan pelajari di pertemuan kali ini. Nah, dari situ maka akan timbul pertanyaan, bagaimana sih riwayat hidup Hasan Hanafi sendiri kemudian menjadi memiliki pemikiran yang apa merekonstruksi eh, teologi Islam atau ilmu kalam. Dan kedua, bagaimana metode pemikiran Hasan Hanafi ini? Nah, yang ketiga, bagaimana hermeneutika Hasan Hanafi? Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana teologi antroposentris Hasan Hanafi tadi yang membumikan tentang pemikiran-pemikiran eh, ilmu kalam ini, gitu ya. Nah, atau teologi Islam. Nah, membumikan teologi Islam. Bagaimana teologinya? Teologi antroposentrisnya, bukan teologi apa namanya? Lawannya antroposentris, aduh ya Allah. Teosentris ya. Nah, bukan teosentris. Nah, kita akan jawab satu persatu. Terutama tentang riwayat hidup Hasan Hanafi. Hasan Hanafi ini lahir di Kairo di tanggal 13 Februari di tahun 1935. Nah, di tahun 1935 dari keluarga musisi Hasan Hanafi ini. Pendidikannya itu diawali di pendidikan dasar, ditamat di tahun 1948. Jadi pendidikan Hasan Hanafi ini tamat di tahun 1948. Nah, ini pendidikannya. Kemudian di Madrasah Sanawiyah, masuk ke Madrasah Sanawiyah Hasan Hanafi di Khalil Agra ya, di Kairo selesai tahun 1952 sampai di Sanawiyah sudah aktif mengikuti diskusi-diskusi kelompok Ikhwanul Muslimin ketika itu sehingga paham tentang pemikiran yang dikembangkan dan aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan. Selain itu juga ia mempelajari pemikirannya Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dan keislaman. Di tahun 1952, setamat dari Sanawiyah, Hanafi melanjutkan studi di Departemen Filsafat Universitas Kairo. Itu selesai tahun 1956. Selanjutnya, itu dengan menyandang gelar sarjana muda ketika itu. Terus ke Universitas Sorbonne di Prancis. Nah, selama di Prancis ini, Hanafi ini mendalami berbagai disiplin ilmu. Dia juga belajar berbagai metode berpikir, mulai dari pemikiran fenomenologinya Husserl gitu ya. Di tahun 1859 sampai 1938, asal pemikiran pembaruan dan sejarah filsafat Jane Guiten gitu ya, yang hidup di masa tahun 1900-an sampai 1999 ya. 1900 ya 90 tahun. Nah, sampai analisis kesadaran eh, Paul Ricoeur gitu. Hmm. Termasuk bidang pembaruan pada Louis Massignon. Di tahun 1966, Hanafi ini berhasil menyelesaikan program
master dan doktornya sekaligus dengan tesis Les Méthodes d'Exégèse, Essai sur les Sciences des Fondements. Nah, ini pembahasan tesisnya Hasan Hanafi. Nah, di karir akademik, Hasan Hanafi ini dimulai dari tahun 67. Ketika diangkat sebagai lektor, ketika itu diangkat sebagai lektor, kemudian lektor kepala di tahun 73, kemudian diangkat menjadi profesor filsafat tahun 80 di jurusan filsafat Universitas Kairo dan diserahi jabatan sebagai ketua jurusan filsafat ketika itu di Universitas Kairo. Hanafi juga aktif memberi kuliah di beberapa negara seperti di Prancis, Belgia, kemudian di mana Philadelphia, Amerika Serikat, di Kuwait tahun 79, di Maroko tahun 84 gitu ya. Selanjutnya diangkat sebagai guru besar tamu pada Universitas Tokyo, bahkan di Tokyo tahun 85, di Persatuan Emirat Arab 85 juga. Juga menjadi penasihat program pada Universitas PBB di Jepang. Di samping dunia akademik, Hanafi juga aktif di dalam organisasi ilmiah ketika itu. Organisasi apa yang diikuti oleh Hanafi? Organisasi ilmiah dan kemasyarakatan. Aktif juga sebagai Sekretaris Umum Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir, anggota Ikatan Penulis Asia Afrika, anggota Gerakan Solidaritas Asia Afrika, dan menjadi Wakil Presiden Persatuan Masyarakat Filsafat Arab. Nah, pemikirannya ini tersebar di dunia Arab dan Eropa. Di tahun 81 itu memprakarsai dan sekaligus sebagai pimpinan redaksi penerbitan jurnal ilmiah Al-Yasar Al-Islami. Pemikirannya yang terkenal di dalam jurnal ini sempat itu mendapat reaksi keras dari penguasa Mesir saat itu, Anwar Sadat. Di tahun 1918 sampai 1981 Anwar Sadat ini. Sehingga menyeretnya ke dalam penjara. Ketika itu di penjara. Di mana? Di Mesir. Nah, itulah riwayat hidup Hasan Hanafi. Sekolahnya sampai ke Sorbonne ke Perancis sampai akhirnya uh, uh, di Mesir menjadi profesor. Kemudian ya di masa pemerintahan Anwar Sadat kan Hanafi ini dipenjarakan. Nah, sekarang bagaimana metode pemikirannya? Metode pemikiran Hasan Hanafi. Metode pemikiran Hasan Hanafi. Hasan Hanafi ini mengajukan konsep baru tentang Hasan Hanafi ini mengajukan konsep baru tentang konsep teologi Islam ilmiah dan membumi. Nah, teologi Islam ilmiah dan membumi sebagai sebuah alternatif atas kritiknya bahwa teologi itu tidak ilmiah dan melangit. Ini metode pemikirannya. Jadi Hanafi mengajukan konsep baru tentang konsep teologi Islam yang ilmiah dan membumi. Ini sebagai alternatif atas kritiknya terhadap teologi tidak ilmiah dan melangit. Tujuannya ini untuk menjadikan teologi tidak sekedar sebagai dogma keagamaan yang kosong, melainkan menjelma sebagai ilmu tentang perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi tindakan manusia. Nah, meski demikian, pijakan konsepnya ini tentang ya tadi teologi yang membumi, pijakan konsepnya tetap tidak ada pada teologi klasik. Karena itu, gagasan Hanafi yang berkaitan dengan teologi ini berusaha untuk mentransformulasikan teologi yang tradisional yang sifatnya teosentris menuju antroposentris. Yang sifatnya melangit menjadi membumi menuju atau antroposentris. Dari Tuhan yang di langit kepada manusia yang di bumi. Dari tekstual kepada kontekstual. Gitu. Dari teori kepada tindakan. Dan dari takdir menuju kehendak bebas. Nah, pemikiran ini
minimal didasarkan atas dua alasan. Kenapa? Pertama, kebutuhan adanya sebuah teologi dan ideologi yang jelas di tengah pertarungan global antara berbagai ideologi. Yang kedua alasannya, pentingnya teologi baru yang bukan hanya bersifat teoritik saja, melainkan juga praktis yang bisa mewujudkan sebuah gerakan di dalam sejarah. Ini harapannya. Untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang dianggap tidak berkaitan dengan realitas sosial, maka Hanafi menawarkan dua teori. Apa tawarannya? Hanafi menawarkan dua teori untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang dianggap tidak berkaitan dengan realitas sosial. Pertama, teori yang ditawarkan oleh Hanafi itu analisis bahasa. Bahasa dan istilah-istilah di dalam teologi klasik adalah warisan nenek moyang. Ini pertama analisis bahasa ya. Nah, adalah warisan nenek moyang. Bahasa dan istilah itu warisan nenek moyang dalam bidang teologi yang khas yang seolah-olah sudah menjadi doktrin yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, menurut Hanafi, istilah-istilah di dalam teologi sebenarnya tidak hanya mengarah pada transenden dan gaib, tetapi juga mengungkapkan tentang sifat-sifat apa namanya dan metode keilmuan yang empirik, yang rasional seperti iman, amal, dan imamah, atau yang historis seperti nubuah, atau juga yang metafisik seperti Tuhan dan akhirat. Nah, ini yang pertama. Jadi Hanafi menawarkan dua teori untuk menangani kekurangan apa namanya teologi klasik dalam menghadapi realitas sosial. Pertama teorinya adalah tadi analisis bahasa. Yang kedua, analisis realitas sosial. Menurut Hanafi, analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana latar belakang historis sosiologis munculnya teologi di masa lalu dan bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat atau para penganutnya. Nah, selanjutnya, analisis sosial ini digunakan untuk menentukan arah dan orientasi teologi kontemporer. Untuk melandingkan dua usulan tersebut, maka Hanafi paling tidak menggunakan tiga metode berpikir. Apa tiga metode berpikirnya? Pertama dialektika, yang kedua fenomenologi, dan yang ketiga adalah hermeneutik. Dialektika itu apa? Dialektika itu adalah metode pemikiran yang didasarkan atas asumsi bahwa perkembangan proses sejarah itu terjadi lewat konfrontasi dialektis saat tesis melahirkan antitesis yang dari situ kemudian melahirkan sintesis. Nah, Hanafi menggunakan metode ini itu untuk menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan pemikiran Islam dan untuk membumikan teologi yang dianggap melangit. Ini pakainya dialektika. Apa yang dilakukan Hanafi terhadap teologi klasik ini sesungguhnya sama sebagaimana yang dilakukan oleh Karl Marx gitu ya, di tahun 1818 terhadap pemikiran Hegel. Hegel itu pemikiran 1770. Menurut Marx, pemikiran Hegel itu berjalan di kepalanya sehingga harus diubah dan dijalankan di atas kakinya agar bisa berjalan normal. Ini menurut Marx. Artinya bahwa konsep teologi klasik yang terlalu melangit dan teosentris itu harus diubah dan dipindah menjadi konsep yang manusiawi, duniawi, dan antroposentris agar bisa berjalan normal. Itu. Meski demikian, Hanafi ini bukan berarti terpengaruh oleh Marx tadi ya, Hegel dan Marx, atau mengikuti metode dialektika Hegel dan Marx atau Marx. Hanafi menolak jika dikatakan bahwa ia terpengaruh atau menggunakan dialektika Hegel atau Marx. Menurutnya, apa yang dilakukan semata itu didasarkan dan diambil dari hasanah keilmuan
dan realitas sosial Muslim sendiri, yaitu persoalan kaya miskin, atasan bawahan, dan seterusnya, yang kebetulan sama dengan konsep Hegel ataupun Marx. Nah, Hanafi sendiri itu juga mengkritik secara tajam bagaimana metode dialektika Marx yang dinilai gagal memberi arahan kepada kemanusiaan, karena akhirnya yang terjadi justru totalitarianisme, tiraninya total gitu ya yang terjadi ketika itu. Di sini Hanafi mungkin terilhami oleh Ali Syariati di tahun 1933. Ketika dengan metode dialektikanya, Syariati itu menyatakan bahwa manusia adalah sintesis antara ruh Tuhan, yang dianggap sebagai tesisnya, dan setan, antitesisnya. Nah, jadi manusia itu menurut Ali Syariati dalam metode dialektikanya, manusia itu merupakan sintesis antara Tuhan dan setan. Gitu. Kenapa Ali Syariati menyatakan demikian? Karena ya di dalam manusia bisa ada sifat-sifat ketuhanan. Di dalam diri manusia juga bisa ada sifat-sifat setan. Nah, ini menurut Ali Syariati. Jadi metode dialektika itu eh, ada sintesis hasil dari eh, pergumulan antara tesis dan antitesis atau ya itu. Nah, selanjutnya selain dialektika tadi, apa namanya? Hmm, Selain dialektika, yang kedua metode berpikir yang dilakukan oleh Hanafi itu adalah fenomenologi. Apa sih fenomenologi ini? Fenomenologi adalah metode berpikir yang berusaha untuk mencari hakikat sebuah fenomena atau realitas. Jadi hakikatnya apa ada di sebuah fenomena itu. Untuk mencapai hakikat tersebut, menurut Husserl gitu ya, tahun 1859, sang penggagas metode ini, seseorang harus melalui 3 tahap reduksi. Reduksi itu saringan. Ada reduksi fenomenologis, ada eidetik, dan transendental. Pada tahap pertama ada reduksi fenomenologis, yaitu suatu objek dipandang apa adanya tanpa ada prasangka. Artinya, ketika mengamati, seseorang itu terlebih dahulu harus meninggalkan segala atribut dan penilaiannya tentang objek. Ini yang pertama itu reduksi fenomenologis. Tahap kedua, reduksi eidetis. Artinya, yaitu menyaring segala sesuatu yang bukan menjadi hakikat fenomena. Untuk mencari dan mengenal fundamental struktur dari objek. Nah, tahap yang ketiga, baru reduksi transendental. Yaitu mengeluarkan segala yang tidak berhubungan dengan kesadaran murni agar dengan objek tersebut seseorang bisa mencapai dirinya sendiri. Di dalam mengamati atau memahami sebuah ide, tahap ketiga ini dipahami sebagai bagaimana ide atau gagasan tersebut bisa dibumikan atau dilaksanakan di dalam upaya untuk kebaikan dan kesempurnaan hidup si subjek itu. Hanafi menggunakan metode fenomenologi ini untuk menganalisis, memahami dan memetakan realitas-realitas sosial, politik ekonomi, realitas hazanah keislaman, dan realitas tantangan barat yang di atasnya kemudian dibangun sebuah revolusi. Nah, sebagai bagian dari gerakan Islam di Mesir, ini Hasan Hanafi menyatakan, saya tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan metode fenomenologi untuk menganalisis Islam di Mesir. Nah, begitu katanya. Dengan metode ini, Hanafi ingin agar realitas Islam itu berbicara bagi dirinya sendiri bahwa Islam adalah Islam yang harus dilihat dari kacamata Islam, bukan dari kacamata Barat. Jika Barat dilihat dari kacamata Barat dan Islam juga dilihat dari Barat, akan terjadi sungsang atau tidak tepat.
Ini menurut Hanafi. Nah, maka metode fenomenologi inilah yang digunakan oleh Hanafi yang apa namanya? Di dalamnya harus ada tahap reduksi, 3 tahap. Pertama reduksi fenomenologis, yang kedua eidetik, yang ketiga transendental. Reduksi fenomenologis ini kita mengosongkan suatu objek itu dipandang apa adanya tanpa prasangka. Ketika mengamati, lebih dahulu meninggalkan segala atribut penilaian tentang objek. Nah, baru tahap kedua ke reduksi eidetis, menyaring segala sesuatu yang bukan menjadi hakikat fenomen. Nah, yang ketiga baru ke tadi reduksi transendental. Reduksi transendental ini mengeluarkan segala yang tidak berhubungan dengan kesadaran murni, agar dengan objek tersebut seseorang ini bisa mencapai dirinya sendiri. Itu ya. Nah, dari sini hermeneutik yang ketiga, metode yang dipakai oleh Hanafi, dari pertama adalah dialektika, yang kedua ada fenomenologi, ada yang ketiga itu hermeneutik. Hermeneutik ini adalah sebuah cara penafsiran terhadap teks atau simbol. Nah, metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan kondisi masa lalu yang tidak dialami kemudian dibawa kepada konteks masa sekarang. Di dalam hal ini aktivitas penafsirannya merupakan proses triadik, mempunyai 3 segi yang saling berhubungan, yaitu apa saja teks, kemudian penafsiran, juga dan penyampaian kepada audiens. Jadi ada teks gitu ya dari metode dalam penafsiran hermeneutik ini ya. Dalam menafsirkan terhadap teks atau simbol ini ada 3 segi yang saling berhubungan, yaitu teks, kemudian penafsir atau perantara, satu lagi penyampaian kepada audiens itu. Nah, orang yang melakukan hermeneutika ini harus mampu menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis teks dan mengenal audien atau masyarakatnya, baik masyarakat penulis teks maupun masyarakat si penafsir sendiri, sehingga mereka yang awalnya adalah yang lain menjadi dalam tanda petik aku, penafsir, atau bahkan akunya penulis pesan itu sendiri. Nah, Hanafi ini menggunakan metode hermeneutika untuk membumikan gagasannya yang antroposentris, teologis. Dari wahyu kepada kenyataan, dari logos kepada praktis, dari sekedar hanya teori kepada praktis, dari pikiran Tuhan kepada perilaku manusia. Nah, itu metode hermeneutik yang digunakan oleh Hanafi. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui hermeneutika Hasan Hanafi ini? Bagaimana sih hermeneutikanya Hasan Hanafi? Hermeneutika menurut Hasan Hanafi itu tidak hanya berarti ilmu tentang interpretasi atau teori pemahaman, tetapi juga ilmu menjelaskan proses penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai tingkat dunia. Hermeneutika adalah ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praksis, dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada kehidupan manusia. Nah, hermeneutika sebagai sebuah proses pemahaman itu hanya menduduki tahap kedua dari keseluruhan proses hermeneutika. Yang pertama adalah kritik historis untuk menjamin keaslian teks dalam sejarah. Ini penting karena tidak akan terjadi pemahaman yang benar jika tidak ada kepastian bahwa yang dipahami tersebut secara historis adalah asli. Nah, pemahaman atas teks yang tidak asli ini akan menjerumuskan seseorang pada kesalahan. Nah, setelah diketahui keaslian teks sucinya, kemudian tingkat kepastiannya benar-benar asli,
relatif asli atau tidak asli, baru kemudian dipahami secara benar sesuai dengan aturan hermeneutika sebagai ilmu pemahaman berkenaan terutama dengan bahasa dan keadaan-keadaan kesejarahan yang melahirkan teks. Nah, dari sini kemudian melangkah pada tahap ketiga. Tahap ketiganya yakni menyadari makna yang dipahami. Menyadari makna yang dipahami tersebut dalam kehidupan manusia. Bagaimana makna-makna tersebut berguna untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan modern. Nah, itu. Ini apa namanya? Tahap-tahap hermeneutika. Nah, di dalam bahasa fenomenologi, hermeneutika ini dikatakan sebagai ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran manusia dan objeknya. Dalam hal ini, teks suci Al-Quran yang menjadi apa namanya pembahasan objek hermeneutiknya. Nah, ketika hermeneutik dikatakan sebagai ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran manusia dan objeknya, nah, teksnya teks Al-Quran, maka prosesnya pertama, seseorang itu harus memiliki kesadaran historis yang menentukan keaslian teks dan tingkat kapasitasnya, kepastiannya juga. Jadi, yang kedua, memiliki kesadaran eidetik yang menjelaskan makna teks dan menjadikannya rasional. Bagaimana menjelaskan makna teks itu dan menjadikannya rasional. Penafsiran gitu ya, kesadaran eidetik. Yang ketiga, baru kesadaran praksis yang menggunakan makna-makna tersebut sebagai sumber teoritis bagi tindakan dan mengantarkan wahyu pada tujuan akhirnya di dalam kehidupan manusia. Dan di dunia ini sebagai struktur ideal yang mewujudkan kesempurnaan dunia. Jadi itu. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh ketiga tahapan hermeneutik Hasan Hanafi. Pertama, kritik historis untuk menjamin keaslian teks suci. Menurut Hanafi, keaslian teks suci itu tidak ditentukan oleh pemuka agama, tidak juga oleh lembaga sejarah, tidak juga oleh keyakinan, dan bahkan keaslian teks suci tidak dijamin oleh takdir. Takdir Tuhan tidak menjamin keaslian teks suci dalam sejarah, apalagi lembaga sejarah atau keyakinan. Bahkan keyakinan dan lembaga sejarah bisa menyesatkan. Nah, keaslian teks suci hanya bisa dijamin oleh kritik sejarah. Dan kritik sejarah ini harus didasarkan atas aturan objektivitasnya sendiri yang bebas dari intervensi teologis, filosofis, mistis, atau bahkan fenomenologis. Nah, bagaimana untuk menjamin keaslian sebuah teks suci? Itu mengikuti prinsip-prinsip kritik sejarah. Hanafi mematok aturan-aturannya. Pertama, teks tersebut tidak ditulis setelah melewati masa pengalihan secara lisan, tetapi harus ditulis pada saat pengucapannya dan ditulis secara inverbatim, persis sama dengan kata-kata yang diucapkan kali pertama. Nah, karena itu narator harus orang yang hidup pada zaman yang sama dengan saat dituliskannya kejadian-kejadian tersebut di dalam teks. Nah, kedua, adanya keutuhan teks. Ini untuk apa namanya? Meyakini menjamin keaslian sebuah teks. Teks suci itu. Yang kedua, itu adanya keutuhan teks. Nah, semua yang disampaikan oleh narator atau nabi harus disimpan dalam bentuk tulisan tanpa ada yang kurang atau lebih. Nah, ketiga, nabi atau malaikat yang menyampaikan teks itu harus bersikap netral. Artinya hanya sekedar sebagai alat komunikasi murni dari Tuhan secara inverbatim kepada manusia tanpa campur tangan sedikit pun dari pihaknya, baik menyangkut bahasa maupun isi gagasan yang ada di dalamnya. Nah, istilah-istilah dan arti yang ada di dalamnya itu bersifat ketuhanan yang sinonim dengan bahasa manusia. Nah, teks akan inverbatim, ya,
Jika tidak melewati masa pengalihan lisan dan jika Nabi hanya sekedar merupakan alat komunikasi. Jadi teks itu akan sampai pesannya kepada manusia. Jika Nabi hanya sekedar merupakan alat komunikasi. Jika tidak, teks tidak lagi verbatim. Karena banyak kata yang hilang dan berubah meski makna dan maksudnya tetap dipertahankan. Nah, jika sebuah teks itu memenuhi persyaratan sebagaimana di atas, ia dinilai sebagai teks asli dan sempurna. Jadi syaratnya tadi ya. Pertama, syaratnya adalah bahwa dari untuk menjamin keaslian teks ini kita teks tersebut tidak ditulis setelah melewati masa pengalihan lisan, tetapi harus ditulis pada saat pengucapannya. Jadi naratornya harus orang yang sama pada zamannya, gitu, yang dituliskannya. Nah, yang kedua, adanya keutuhan teks. Teksnya harus utuh. Utuh dalam arti apa namanya? Semua yang disampaikan itu harus disimpan dalam bentuk tulisan tanpa ada yang kurang atau lebih. Dan yang ketiga, Nabi sebagai pengantar malaikat dan Nabi sebagai penyambung penyampaian teks ini, teks suci ini, nah itu hanya eh, berfungsi sebagai sebagai alat komunikasi, gitu ya. Sebagai alat komunikasi artinya bersifat netral dalam menyampaikan teksnya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi itu. Nah, jika sebuah teks memenuhi persyaratan sebagaimana tadi gitu ya, ia dinilai sebagai teks yang asli. Dengan kacamata inilah kemudian Hanafi menilai bahwa teks Al-Quran dan hanya Al-Quran yang bisa diyakini sebagai teks asli dan sempurna. Karena tidak ada teks suci lain yang ditulis secara verbatim dan utuh seperti Al-Quran. Al-Quran itu utuh. Malaikat dan Nabi hanya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan firman Tuhan, firman Allah kepada umat manusia. Nah, itu. Ini teksnya asli. Kedua, proses pemahaman terhadap teks. Jadi ketika setelah kita menguji teksnya itu asli atau tidak, yang kedua baru proses pemahaman terhadap teks. Sebagaimana yang terjadi pada tahap kritis sejarah, tadi kan kritis sejarah gitu ya. Dikritisi sejarahnya, mengkritisi sejarah itu kita menguji teksnya itu asli atau tidak. Nah, sebagaimana yang terjadi pada tahap kritis sejarah, nah, proses yang kedua, proses pemahaman terhadap teks ini di dalam pandangan Hanafi, pemahaman terhadap teks bukan monopoli atau wewenang suatu lembaga atau agama. Bukan memenang juga dewan pakar, dewan gereja atau lembaga-lembaga tertentu, melainkan dilakukan atas aturan-aturan tata bahasa dan situasi-situasi kesejarahan yang menyebabkan munculnya teks. Nah, dengan prinsip fenomenologis, Hanafi mempersyaratkan pertama bahwa di dalam menginterpretasikan teks, menafsirkan teks, memahami teks, penafsir itu tidak boleh dipengaruhi oleh dogma atau pemahaman-pemahaman yang ada. Tidak boleh didahului oleh keyakinan atau bentuk apapun sebelum melakukan analisis linguistik teks dan pencarian arti-arti. Seorang penafsir harus memulai pekerjaannya dengan tabula rasa. Tidak boleh ada yang lain. Tabula rasa itu ya, kosongkan dulu. Kecuali alat-alat untuk analisis linguistik. Yang kedua, setiap fase dalam teks mengingat bahwa teks suci turun secara bertahap dan mengalami perkembangan. Harus dipahami sebagai suatu keseluruhan yang berdiri sendiri. Masing-masing harus dipahami dan dimengerti di dalam kesatuannya, dalam keutuhannya dan dalam intisarinya. Jika mempertimbangkan perkembangan wahyu, fase yang terakhir pasti lebih sempurna daripada fase sebelumnya. Nah, khusus syarat kedua ini sesungguhnya itu ditujukan untuk menganalisa fase dan perkembangan teks suci secara keseluruhan. Dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai Al-Quran, di sini Hanafi rupanya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu lebih sempurna daripada perjanjian baru dan perjanjian lama.
Karena ia datang belakangan yang berarti bersifat koreksi dan penyempurnaan dari sebelumnya. Namun, jika diterapkan pada teks Al-Quran sendiri, berarti juga bahwa teks-teks Madaniyah itu lebih sempurna atau menyempurnakan teks-teks Makkiyah. Karena teks Madaniyah, ayat Al-Quran yang turunkan di Madinah, itu turun belakangan dibanding dengan teks-teks Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah. Maka konsekuensinya, bagi yang mempercayai nasih mansuh, teks-teks Madaniyah yang turun belakangan itu bisa menasih teks-teks Makkiyah yang turun sebelumnya. Tidak bisa sebaliknya seperti yang disampaikan oleh Abdullah Naim. Selanjutnya Hasan Hanafi memberikan operasionalisasi tahap kedua ini di dalam memahami teks itu dengan apa? Dalam memahami teks Hasan Hanafi ya memberikan sebuah operasionalisasi. Pertama, analisis dulu linguistiknya. Nah, meski diakui bahwa analisa bahasa ini bukan merupakan analisis yang baik, tetapi ia merupakan alat sederhana yang akan membawa sang penafsir pada pemahaman terhadap makna teks yang sesungguhnya. Karena itu di sini teks ini harus dilihat di dalam bahasa aslinya, bukan terjemahan. Ini penting karena setiap kata atau bahasa itu mempunyai makna yang berbeda. Pada setiap kata setidaknya memiliki 3 jenis makna. Pertama, makna etimologis yang menunjukkan timbulnya makna kata itu di dunia. Makna ini memberikan jaminan pada teks, yaitu sebagai suatu kenyataan dan mencegah timbulnya penafsiran-penafsiran yang bersifat metafisik, mistis, teoretis, dan formal. Kedua, ada makna biasa. Tadi makna etimologis. Yang kedua ada makna biasa. Makna biasa ini yang mengikat teks pada penggunaan kata dalam satu masyarakat, dalam satu ruang dan waktu. Nah, makna biasa inilah yang membuat teks ini sesuai dengan satu situasi khusus. Ketiga, makna baru yang diberikan teks yang tidak terkandung dalam makna etimologis dan makna biasa. Yang mungkin bisa disebut sebagai semangat teks atau makosid lafzi. Makna inilah yang menjadi dasar pemikiran turunnya teks dan memberikan petunjuk baru bagi tindakan manusia serta dorongan untuk kemajuannya. Namun makna baru ini tidak bersifat adikodrati, anti rasional maupun misterius, melainkan justru makna baru ini alamiah, rasional dan jelas. Ini apa namanya operasionalisasi di dalam memahami teks. Yang pertama dengan analisis linguistik. Analisis linguistik ini ada 3 jenis makna. Setiap kata itu punya 3 jenis makna. Ada makna etimologis, yang kedua makna biasa, yang ketiga tadi makna baru yang diberikan oleh teks atau semangat teks. Yang kedua, operasionalisasi untuk memahami teks ini kita ada analisis situasi sejarah atau asbabun nuzul dalam memahami teks ini. Hasan Hanafi membagi situasi sejarah ini di dalam 2 macam. Pertama contoh situasi, yaitu situasi saat turunnya teks. Kedua, situasi waktu, yaitu situasi tertentu yang menyebabkan turunnya teks. Nah, pembedaan ini bertujuan untuk tetap memberikan ruang pada analisis sejarah pada teks-teks yang dianggap tidak mempunyai asbabun nuzul. Bagaimana situasi saat turunnya teks? Yang kedua, bagaimana situasi tertentu yang menyebabkan turunnya teks gitu. Ini analisis situasi sejarah atau asbab an-nuzul. Yang ketiga, operasionalisasi di dalam pemahaman teks itu dengan cara generalisasi makna-makna yang dihasilkan dengan situasi luar. Nah, situasi kekinian yang di luar situasi waktu maupun contoh situasi di mana teks tersebut pertama turun sehingga teks tetap tampak segar, baru
dan modern. Namun, generasi tetap diawasi dalam batas-batas aturan linguistik sehingga tidak akan terjadi generasi yang ekstrim dan liar. Nah, itu. Nah, ini apa namanya dalam memahami teks. Jadi kita hmm, tahap hermeneutik dalam memahami teks itu pertama analisis linguistik, yang kedua analisis situasi sejarah atau asbabun nuzul, yang ketiga baru generasi makna. Generasi makna ini ya apa namanya? Dikaitkan dengan situasi-situasi kekinian, gitu ya. Bagaimana situasi-situasi kekinian dikaitkan dengan apa teks-teks itu. Nah, selanjutnya di tahap ketiga, di tahap hermeneutik itu eh, hermeneutik di tahap hermeneutik Hasan Hanafi itu tadi yang pertama ada kritik historis, yang kedua pemahaman terhadap teks, kemudian yang ketiga ada kritik praktis. Apa sih kritik praktis ini? Menurut Hanafi, kebenaran teoritis tidak bisa diperoleh dengan argumentasi tertentu, melainkan juga dari kemampuannya untuk menjadi sebuah motivasi bagi tindakan. Nah, sebuah dogma akan diakui sebagai sistem ideal jika tampak dalam tindakan manusia. Jadi, begitu pula hasil tafsiran akan dianggap positif dan bermakna jika dapat dikenali di dalam kehidupan, bukan atas dasar fakta-fakta material. Nah, karena itu pada tahap terakhir dari proses hermeneutika ini, yang penting adalah bagaimana hasil penafsiran ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Bisa memberi motivasi pada kemajuan dan kesempurnaan hidup manusia. Tanpa keberhasilan tahap ketiga ini, betapapun hebatnya hasil interpretasi eh, hasil penafsiran itu tidak akan ada maknanya. Sebab disinilah memang tujuan akhir dari diturunkannya teks suci. Bagaimana teks itu bisa di apa diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya yang penting untuk dicatat bahwa di dalam proses hermeneutika ini Hanafi itu tidak melihat Al-Qur'an secara tahlili dari ayat ke ayat, dari surat ke surat. Karena model ini dianggap memberi kesan fragmentaris dan mengulang-ulang. Sebagai alternatifnya, Hanafi melihat secara tematik, melihat ayat-ayat yang satu tema dalam satu kesatuan, kemudian menganalisanya secara hermeneutik, sehingga lahir konsep-konsep modern tentang universalisme Islam, dunia, manusia, dan sistem sosial. Nah, dengan sistem penafsiran ini, Hanafi menegakkan tafsir revolusioner dengan cara mentransformasikan teologi ke dalam ideologi revolusi. Ilmu teologi dengan kebudayaan rakyat, tauhid dan persatuan umat, kenabian dan gerak sejarah, manusia dan sejarah, gerak dan zaman, gerakan dan zaman. Sehingga tidak seorang pun yang diam dan terbelakang, dan tidak ada seorang pun bisa memaksakan peradabannya menjadi satu-satunya peradaban manusia. Nah, ini metode hermeneutika Hanafi. Nah, sekarang bagaimana eh, teologi antroposentris Hanafi? Gitu ya. Jadi, berdasarkan atas dua tawaran konsep tadi ya, konsep apa? Konsep Hanafi, nah ditambah dengan metode pemikiran yang digunakan, ini Hanafi mencoba merekonstruksi em, merekonstruksi apa? Merekonstruksi teologi dengan cara menafsirkan ulang tema-tema teologi klasik secara metaforis analogis. Nah, ada tiga pemikiran penting Hanafi yang berhubungan dengan tema-tema kalam. Itu ada zat Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan soal tauhid. Menurut Hanafi, konsep atau teks tentang zat dan sifat Tuhan itu sesungguhnya tidak menunjukkan pada kemahaan dan kesucian Tuhan,
seperti yang ditafsirkan oleh para teolog. Tuhan tidak butuh pensucian manusia, karena tanpa yang lain pun Tuhan tetap Tuhan yang maha suci dengan segala sifat kesempurnaannya. Nah, semua deskripsi Tuhan dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah, sebenarnya lebih mengarah pada pembentukan manusia yang baik. Bagaimana manusia itu ideal, bagaimana manusia menjadi insan kamil, mampu meniru sifat-sifat Tuhan. Itu sebetulnya. Nah, deskripsi Tuhan tentang zatnya sendiri itu memberi pelajaran kepada manusia tentang kesadaran akan dirinya sendiri yang secara rasional dapat diketahui melalui perasaan diri atau self feeling. Nah, penyebutan Tuhan tentang zatnya sendiri sama persis dengan kesadaran akan keberadaannya. Sama sebagaimana apa namanya? Sugito atau diri sendiri yang ada dalam diri manusia berarti menunjukkan tentang keberadaannya. Itulah sebabnya menurut Hanafi, mengapa deskripsi pertama tentang Tuhan atau ausof sifat-sifat adalah wujud keberadaan. Adapun deskripsinya tentang sifat-sifatnya atau ausof berarti ajaran tentang kesadaran akan lingkungan dan dunia. Sebagai kesadaran yang lebih menggunakan desain. Itu sebuah kesadaran akan berbagai persepsi dan ekspresi teori-teori lain. Jelasnya, jika zat mengacu pada cogito, pada dirinya sendiri, maka sifat-sifat mengacu pada cogitotum. Keduanya ini adalah pelajaran dan harapan Tuhan pada manusia agar mereka sadar akan dirinya sendiri dan sadar akan lingkungannya. Nah, ini gitu ya. Di sini terlihat bahwa Hanafi ini berusaha mengubah term-term keagamaan dari yang spiritual dan sakral menjadi material, dari yang teologis menjadi antropologis. Hanafi melakukan ini dalam rangka untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian dan pandangan umat Islam yang cenderung metafisik. Yang cenderung metafisik menuju sikap yang lebih berorientasi pada realitas empirik. Nah, ini berikut ini ada beberapa penafsiran Hanafi mengenai sifat-sifat Tuhan yang 6. Ada wujud, ada kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Pertama wujud. Menurut Hanafi, wujud tidak menjelaskan wujud Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan tidak memerlukan pengakuan. Tanpa manusia, Tuhan tetap wujud, Tuhan tetap ada. Nah, wujud di sini berarti tajribah wujudiyah pada manusia. Tuntutan pada umat manusia untuk mampu menunjukkan eksistensi dirinya. Inilah yang dimaksud oleh Syir Muhammad Iqbal di dalam sebuah syairnya. Kematian bukanlah ketiadaan nyawa. Kematian adalah ketidakmampuan untuk menunjukkan eksistensi diri. Wah, ini ya. Ini menurut pesan Hanafi bahwa wujud sifat wujud ini berarti tajribah wujudiyah pada manusia. Tuntutan pada umat manusia untuk mampu menunjukkan eksistensi dirinya. Bagaimana dia bisa berkontribusi pada dunia. Yang kedua, kidam. Kidam itu artinya dahulu. Berarti pengalaman kesejarahan yang mengacu pada akar-akar keberadaan manusia di dalam sejarah. Kidam adalah modal pengalaman dan pengetahuan kesejarahan untuk nanti digunakan di dalam melihat bagaimana realitas dan masa depan sehingga tidak akan lagi terjatuh dalam kesesatan, taklid dan kesalahan. Nah, ini menurut Hanafi dalam menerjemahkan menafsirkan kata kidam dahulu dalam sifat Allah. Jadi kata kidam ini lebih dimaknai secara apa? Cara nyata bagaimana sejarah itu bisa kita ambil hikmahnya, ya, melihat realitas dan masa depan sehingga tidak akan lagi terjatuh dalam kesesatan. Itu maksudnya. Taklid dan kesalahan. Yang ketiga bako, berarti kekal. Nah, pengalaman kemanusiaan yang muncul dari lawan sifat fana. Lawannya sifat fana. Bako ini kekal. Bako berarti tuntutan pada manusia untuk membuat dirinya tidak cepat rusak atau fana.
Yang itu harus dilakukan dengan cara memperbanyak melakukan hal-hal yang konstruktif, baik dalam perbuatan maupun di dalam pemikiran, dan menjauhi tindakan-tindakan yang bisa mempercepat kerusakan di bumi. Nah, itu menurut Hanafi. Jelasnya, bako adalah ajaran pada manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Juga ajaran agama agar manusia ini mampu meninggalkan karya-karya besar yang bersifat monumental. Sehingga dia kekal namanya. Gitu ya, kekal artinya kekal itu ya berjasa gitu. Hmm. Yang keempat, kata mukhalafatul hawadis, berbeda dengan yang lain atau atau qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Keduanya adalah tuntutan agar manusia ini mampu menunjukkan eksistensinya secara mandiri dan berani tampil beda dari yang lain, tidak mengekor atau taklid pada pemikiran atau budaya orang lain gitu ya. Qiyamuhu binafsi di sini adalah deskripsi tentang titik pijak dan gerakan yang dilakukan secara terencana dan dengan penuh kesadaran untuk mencapai sebuah tujuan akhir sesuai dengan segala potensi dan kemampuan diri. Yang kelima ada wahdaniyah. Wahdaniyah itu keesaan. Bukan merujuk pada keesaan Tuhan, pensucian Tuhan dari kegandaan syirik yang diarahkan pada paham trinitas maupun politeisme, melainkan lebih mengarah pada eksperimentasi kemanusiaan. Wahdaniyah adalah pengalaman umum kemanusiaan tentang kesatuan. Kesatuan tujuan, kesatuan kelas, kesatuan nasib, kesatuan tanah air, kesatuan kebudayaan, dan kesatuan kemanusiaan. Nah, berdasarkan atas tafsir-tafsiran ini, teologi yang bersifat manusiawi dan duniawi ini. Maka apa yang dimaksud dengan istilah tauhid juga bukan hanya konsep yang menegaskan tentang keesaan Tuhan yang diarahkan pada paham trinitas maupun politeisme, tetapi lebih merupakan kesatuan pribadi manusia yang jauh dari perilaku dualistik seperti hipokrit, kemunafikan, ataupun perilaku oportunistik. Nah, menurut Hanafi, apa yang dimaksud dengan tauhid bukan merupakan sifat dari sebuah zat Tuhan, tetapi atau deskripsi ataupun sekedar konsep-konsep yang hanya ada dalam pikiran, melainkan lebih dari itu adalah untuk sebuah tindakan konkret, baik dari sisi apa penegasian atau nafi maupun menetapkan atau isbat. Penegasian bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib, yang berhak, yang benar disembah, itu ya, illallah, isbatnya, kemudian menetapkan bahwa ya kecuali Allah. Gitu. Sebab apa yang dikehendaki dari konsep tauhid ini tidak akan bisa dimengerti dan tidak bisa dipahami kecuali dengan ditampilkan. Jelasnya, konsep tauhid tidak akan punya makna tanpa direalisasikan dalam kehidupan konkret, dalam kehidupan nyata. Nah, realisasi dari negasi atau nafi adalah dengan menghilangkan Tuhan-Tuhan modern. Nah, itu ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Gak ada Tuhan modern. Seperti ideologi, gagasan, budaya, dan pengetahuan yang membuat manusia sangat tergantung kepadanya dan menjadi terkotak-kotak sesuai dengan ideologi dan pengetahuan yang dimiliki dan dipujanya. Nah, realisasi dari isbat illallah, penetapan adalah dengan penetapkan satu ideologi yang menyatukan dan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu Tuhan-Tuhan modern tersebut. Maka dengan demikian, di dalam konteks kemanusiaan yang lebih konkret, nah, di kemanusiaan yang lebih konkret, tauhid adalah upaya pada kesatuan sosial masyarakat tanpa kelas, kaya atau miskin. Nah, distingsi kelas ini bertentangan dengan kesatuan dan persamaan eksistensial manusia. Tauhid berarti kesatuan kemanusiaan tanpa diskriminasi ras, tanpa perbedaan ekonomi, tanpa perbedaan masyarakat, maju dan berkembang, barat dan bukan barat, dan seterusnya. Nah, itulah apa namanya teologi antroposentris eh, Hasan Hanafi. Nah, luar biasa ya. Nah, selanjutnya bagaimana dari paparan-paparan tadi kita sampai ke sebuah kesimpulan bahwa
Nah, berdasarkan paparan tadi kita bisa simpulkan bahwa rekonstruksi teologi yang dilakukan Hasan Hanafi itu mengubah term atau pemahaman teologi yang awalnya bersifat teosentris atau melangit. Nah, berbicara tentang Tuhan dan melangit, diubah dan diuraikan menjadi teologi yang mendiskusikan tentang persoalan manusia, antroposentris dan membumi. Nah, berkaitan dengan gagasan rekonstruksi teologi Hasan Hanafi, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, dari sisi metodologis, pemikiran Hasan Hanafi ini tampak memiliki kesamaan jika dikatakan dipengaruhi oleh pemikiran Marx dan Husserl gitu ya. Pengaruh atau kesamaan tersebut tampak ketika Hanafi meletakkan persoalan Arab Islam dalam konteksnya sendiri, lepas pengaruh Barat. Pernyataannya bahwa kemajuan Islam tidak bisa dilakukan dengan cara mengadopsi Barat, tetapi harus didasarkan atas hasanah pemikiran Islam sendiri. Nah, ini mirip pernyataan ini mirip dengan pemikiran fenomenologinya Husserl gitu ya. Nah, adapun kesamaannya dengan Marxisme terlihat ketika Hanafi menempatkan persoalan sosial praktis sebagai dasar bagi pemikiran teologisnya, yaitu bahwa teologi ini dimulai dari titik praktis, pembebasan rakyat tertindas. Nah, slogan-slogan yang dipergunakan antara lain pembebasan rakyat tertindas dari penindasan penguasa, persamaan derajat muslim di hadapan barat dan sejenisnya, itu adalah jargon-jargon Marxisme. Kesamaannya dengan metode dialektika Marxis juga terlihat ketika Hanafi menjelaskan bagaimana perkembangan pemikiran Islam dengan usaha yang dilakukan ketika merekonstruksi pemikiran teologisnya dengan menghadapkan teologi dengan filsafat barat untuk kemudian mensintesiskannya. Bedanya, jika di dalam pemikiran Marxis itu dikatakan bahwa pergerakan dan pembebasan manusia tertindas ini semata-mata didorong oleh kekuatan materi dan duniawi, di dalam Hanafi itu diberi ruh yang tidak sekedar materialistik. Ada pranata-pranata yang bersifat religius atau keruhanian yang menggerakkan sebuah perjuangan muslim. Juga jika dalam perjuangan ala Marxis ini bisa dengan menghalalkan segala cara, rekonstruksi teologi Hanafi itu memakai prinsip kesejahteraan bahwa perjuangan mesti memerhatikan kebaikan umum, bukan brutal. Hingga pemikiran Hanafi bisa disebut Marxisme tetapi tidak Marxis. Barat tetapi tidak sekuler. Artinya di sini ada metode-metode orisinil yang dikembangkan oleh Hanafi sendiri. Yang kedua dari sisi gagasan, jika ditelusuri dari kritik dan gagasan para tokoh sebelumnya, apa yang disampaikan oleh Hanafi ini dari proyek rekonstruksi teologis sesungguhnya bukan sesuatu yang baru dalam makna yang sebenarnya. Pernyataan bahwa zat dan sifat Tuhan adalah deskripsi tentang manusia ideal itu telah disampaikan kaum Mu'tazilah dan kaum Sufi. Konsepnya tentang tauhid yang membumi juga telah disampaikan oleh Murtado Mutahari di tahun 1920. Nah, kelebihan Hanafi adalah bahwa ia mampu mengemas konsep-konsepnya tersebut secara lebih utuh, jelas dan up to date sehingga terasa baru. Nah, disinilah orisinilitas pemikiran Hanafi di dalam proyek rekonstruksi teologisnya. Yang ketiga, lepas apakah pemikiran besar Hanafi itu bisa direalisasikan atau tidak seperti diragukan oleh Boulata, jelas gagasan Hanafi ini adalah langkah yang berani. Nah, dan maju di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas umat Islam di dalam mengejar ketertinggalannya di hadapan Barat. Hanya saja rekonstruksi yang dilakukan dengan cara mengubah term-term teologi yang bersifat spiritual religius menjadi sekedar material duniawi itu akan bisa menggiring pada pemahaman agama menjadi hanya sebagai agenda sosial, agenda praktis, dan fungsional lepas dari muatan-muatan spiritual dan transenden. Nah, selanjutnya mencermati gagasan Hanafi ada dua catatan. Ada catatan yang perlu disampaikan. Pertama, pemikiran Hanafi ini masih diwarnai aroma romantisme. Meski dalam kadar yang relatif kecil, yakni gagasan rekonstruksi yang berbasis pada rasionalitas Mu'tazilah. Nah, keberpihakan Hanafi pada rasionalitas Mu'tazilah itu menyebabkan ia mengabaikan cacat yang ada pada Mu'tazilah,
yaitu bahwa mereka pernah melakukan intrik politik dan ideologis atau mihnah. Nah, kedua, kritik Hanafi bahwa teologi Asy'ariyah adalah penyebab kemunduran Islam ini terasa terlalu menyederhanakan masalah di samping tidak didasarkan investigasi historis yang membadai dan konkret. Kenyataannya seperti ditulis oleh Shimogaki, Asy'ariyah telah berjasa di dalam menemukan keharmonisan mistik antara ukhrawi dan duniawi. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan masyarakat muslim yang Asy'ariyah sangat terbelakang dibandingkan Barat. Nah, itulah catatan-catatan dari kesimpulan pembahasan tentang gagasan pemikiran Hasan Hanafi di dalam merekonstruksi teologi Islam. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa mengadopsi cara berpikirnya tadi ya. Nah, berpikir secara hermeneutik gitu ya, dan kemudian bisa membumikan sifat yang sifatnya dalil-dalil yang sifatnya melangit gitu ya, kita bisa membumikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu metode berpikir pemikiran Hasan Hanafi. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Nah, mari kita tutup bersama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Khairul kalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.